Cek. Halo? Ada suaranya Miss Di? Ada. Berdenging enggak? Halo? Besar. Besar enggak berdenging? Ah. Oh. Coba kau rekamin dulu, coba cak mana? Oke, video. Oke. Cek. Satu. Cek, cek, cek. Tapi di sini barnya sama hilang. Yang di sini, yang di sana juga hilang kan? Bar yang noise tadi nah, yang nyangkut juga. Cek satu, cek, cek. Cek. Satu, dua, satu.
Tuh, 2, 3. Cek. Tuh, 2, 3. Cek, cek, cek. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Oke. Cek. Aman. Cek, cek, cek. Apa? Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Yang ini oper. Ya. Cek, cek. 1. Tuh, 2, 3. 1. Tuh. Tuh, turun ke lagi. Low, turun. Tuh, tuh. Tuh, 2, 3. Tuh, tuh, tuh. Tuh, iya lagi dia nih. Tuh, 2, 3. Kecil pala Jaya. Dari situ Jaya, dari komputer ya. Suara dari kita, output kita keluar tuh, kecil sudah. Tuh, 2, 3. Tuh, tuh, tuh sudah. Sudah, fix, oke.
Halo Haidan, selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar Anda hari ini? Kembali saya Arya Yuliansyah hadir menemani Anda di special talk show hari ini ya, di kesempatan hari Selasa di 10 Desember 2024. Seperti biasa ada perbincangan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda plus minus 1 jam ke depan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan nanti bisa berkomentar via kanal YouTube kami di Sonora Palembang, atau Anda boleh juga bertanya via WhatsApp VP kami di 0811 715 817. Dan hari ini kita live dari lantai 2 gedung pertemuan Kominfo Kota Palembang, dan alhamdulillah di tengah kesibukan narasumber kita sudah hadir ya 2 orang narasumber kita. Yang pertama ada, langsung kita sapa, ada Sekda Kota Palembang Haji Aprizal Hashim Esos MM ya. Dan yang kedua ada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ada Ibu Zanaria SIP MSI. Ya, mungkin kami infokan dulu di awal untuk Anda sahabat Sonora, hari ini kita bakal membahas tema terkait Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas dan peranannya dalam percepatan penurunan stunting di Kota Palembang 2024. Oke, mungkin langsung saja pertama kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, Pak Rizal ya. Iya. Boleh mikrofonnya Pak. Mungkin sedikit informasi untuk sahabat Sonora, per 9 September 2024 Pak Rizal resmi definitif Pak ya di Sekda Kota Palembang. Mungkin boleh diinformasikan juga nih pendengar kita, di 3 bulan kira-kira timbangan naik atau turun nih Pak? Oke, terima kasih. Kita mendapat kepercayaan dari Pak Wali Kota waktu itu pada tanggal 1 Agustus menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kota Palembang. Dan tepatnya tanggal 9 September, ya alhamdulillah sekali lagi mendapat kepercayaan dari Pak Wali Kota dan Pak Gubernur menjadi Sekretaris Daerah definitif di Kota Palembang. Tapi memang banyak suka dan duka menjadi 4 bulan, bukan 3 bulan, 4 bulan jalan 5 bulan ini menjadi Sekretaris Daerah Kota Palembang, yang notabene dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, apalagi sekarang ini PJ Wali Kota ya. Jadi masyarakat, teman-teman dari OPD yang kita definitif Sekretaris Daerah, memang semua tugas dan fungsi memang harus dijalankan dengan baik agar kelangsungan pembangunan di Kota Palembang ini dapat berjalan seperti apa yang kita inginkan bersama. Yang kedua memang ya, kalau berat badan memang nambah sekarang karena banyak makan malam. Oh siap. Yang seyogianya jam 4 waktu menjadi kepala dinas sudah pulang. Ya, sedangkan menjadi seorang sekretaris daerah ini pulang jam 10 malam, jam 11 malam, sehingga ya banyak makan malam timbulnya. Jadi naik berat dari 84 kilo kemarin, kurun waktu Ibu Dinkes, kurun waktu selama 5 bulan ini menjadi 92 kilo pada saat itu. Berarti perpindahan jabatan punya efek positif Pak Rizal ya. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya ke Ibu Zanaria. Ini Bu, sebelumnya pernah hadir ke Sonora Bu ya? Iya. Oke, mungkin kalau diinformasikan ke pendengar kita terkait dengan Kampung KB Keluarga Berkualitas ini, kondisinya mungkin sekarang sudah banyak kemajuan atau seperti apa sih Bu? Ya, tapi sebelumnya izin untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini dulu ya. Ya, terima kasih kepada seluruh kepala OPD, camat, dan yang mewakili daripada OPD-OPD-nya untuk hadir di kegiatan ini. Yang pertama Ibu dari Dinas Kesehatan, Ibu Peti, terima kasih. Selanjutnya dari Dinas Perindustrian, Ibu Korlena, dan dari Catatan Sipil, Ibu Dewi, dan camat yang punya lokus dari Kampung KB, ini Pak Rama. Selanjutnya yang punya tempat ini yang diwakili oleh Ibu Rita, dan ini Kepala OPD dari Arsip Pak Herli, dari Inspektorat ya, dari
seluruh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baiklah Bapak, izin Pak Sekda bahwa perkembangan Kampung KB di Kota Palembang ini sudah mulai membaik, karena dari tahun 2017 kita hanya punya 17 kampung KB, dan menurut daripada perintah di Inpres nomor 3 tahun 2022 kita harus membuat kampung-kampung KB yang lain. Jadi seluruh 107 kelurahan sudah punya kampung KB semua. Mereka ini ada 4 kategori. Satu, kampung KB dasar. Nah, ini yang baru mendaftar dan mungkin belum banyak inovasi di dalamnya. Itu ada 87 kampung KB, terus tahap berkembang yang sudah mempunyai perkembangan sudah mendaftar, dan ada inovasi di dalamnya walaupun baru sedikit, itu 13 kampung KB, dan mandiri ini baru 2. Selanjutnya yang berkelanjutan ini 5, lebih daripada kampung KB mandiri. Jadi ada 5, sudah 5. Alhamdulillah dari 107 ini sudah terbagi kategorinya, dan ini yang kita akan pacu lagi Pak Sekda untuk menjadi kampung KB yang berkelanjutan. Ya, terima kasih. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 107 kampung KB di Kota Palembang. Update-nya seperti itu ya. Oke, Pak Sekda mungkin boleh diinformasikan, karena seperti dijelaskan oleh Bu Zana, kampung KB ini tercantum dalam Inpres nomor 3 tahun 2022 ya. Mungkin diinformasikan, refresh juga lah ke pendengar kita, pendengar Sonora. Ini apa itu kampung KB, kampung keluarga berkualitas, dan apa tujuan dibentuknya kampung KB ini, Pak Rizal, silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kami menjawab pertanyaan abang apa ini? Abang Arya, kami juga pengen menyapa seluruh masyarakat Kota Palembang yang pada saat ini masih sedang aktif ya di Radio Sonora. Selamat pagi dan semoga bahagia. Pesan kami dengan keluarga tercinta di rumahnya masing-masing yang bekerjanya secara ikhlas agar sama-sama kita membangun Kota Palembang ini secara signifikan sesuai apa yang kita harapkan bersama. Kembali pertanyaan ke Bang Ari tadi, memang ini pertanyaan yang sangat menarik sih sebenarnya. Apa arti kampung KB? Nah, masyarakat awam dan saya sendiri dulu berbicara masalah kampung KB itu adalah kampung keluarga berencana dulu. Itu yang masyarakat awam yang tidak tahu. Rupanya dari Perpres nomor 3 tahun 2022 itu kampung KB itu kampung keluarga berkualitas yang mempunyai mana bahwa suatu wilayah yang seperti kelurahan, yang wilayahnya seperti kelurahan, yang di dalamnya ada kegiatan terintegrasi, ada kegiatan secara monoton dari semua OPD untuk melaksanakan mengintervensi semua kegiatan-kegiatan tersebut di wilayah kelurahan tersebut, agar SDM yang pertama harus bagus, keluarganya harus bagus, kehidupan masyarakat secara sosial ekonomi harus baik sesuai apa yang kita inginkan bersama. Dan keluarga berkualitas itu mempunyai tujuan. Tujuan itu ada 2, tujuan utama dan tujuan khusus. Itu tujuan utama itu artinya sekali lagi kita di dalam tersebut mengintervensi dengan semua kegiatan-kegiatan, dengan semua program-program lintas OPD untuk mengintervensi masyarakat bahwa nantinya outputnya masyarakat tersebut itu harus sekali lagi masyarakat berkualitas, keluarga yang bagus, dengan menitik beratkan pada siklus kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua tujuan khusus ya, tujuan utama ya. Yang kedua tujuan utama ya. Tujuan utama itu adalah satu, yang pertama karena kami dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah yang termasuk kampung berkualitas itu menitik beratkan pada OPD. Jadi kami harus tahu OPD itu bergerak sesuai dengan programnya masing-masing di kampung berkualitas tersebut. Yang kedua, sehingga kita bersama-sama
untuk melaksanakan itu semua, bahwa masyarakat yang termasuk di kelurahan, termasuk di kampung berkualitas tersebut sekali lagi menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang berkualitas, SDM-nya mumpuni, sehingga apa yang kita cita-citakan dari kampung berkualitas tersebut itu bisa mengupdate, ikut serta dalam pembangunan seluruh di masyarakat Kota Palembang. Oke, seperti itu. Ada tujuan utama, ada tujuan khusus ya, Pak Rizal. Oke, kalau terkait dengan keluarga kampung KB ini, keluarga kampung berkualitas ini, kira-kira kegiatan atau program apa yang ada di sana, Pak Rizal? Silakan. Terima kasih. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa di kampung KB berkualitas itu ada terdiri dari lintas OPD yang menangani, yang bersama-sama berintegrasi dalam pelaksanaan tersebut. Ada namanya kita meningkatkan advokasi germas, gerakan masyarakat hidup sehat dari dinas kesehatan, atau juga memastikan sanitasi di wilayah tersebut itu dapat berjalan dengan baik dari dinas Perkim. Ada jalan rusak, karena memang jalan rusak yang seperti di kelurahan-kelurahan tersebut itu menentukan efektivitas ekonomi mereka. Jadi memang banyak program-program, tidak bisa kami jelaskan satu persatu. Yang penting seluruh kebutuhan dasar, seluruh pelayanan dasar di OPD kami itu ya boleh dikatakan tumpuk blek ya di kampung berkualitas tersebut, karena intinya kita menciptakan masyarakat yang berkualitas, keluarga yang berkualitas, yang kehendak kita, keinginan kita di pemerintah Kota Palembang. Oke, seperti itu. Kalau dijelaskan semua programnya sampai besok belum kelar, Pak ya. Oke lah, Bu Zana juga Pak Rizal, kita break dulu ya. Dan sahabat Sonora, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bertanya, silakan nanti bisa Anda berkomentar via kanal YouTube kami di Sonora Palembang, atau Anda bisa kirimkan pesan singkat kilat ke WhatsApp PP kami di 0811 715 817. Spesial talk show hari ini akan kembali lagi setelah kita simak dulu ada komersial berikut ini untuk Anda.
Sobat Sonora di special talk show hari ini masih bersama saya Arya Yuliansyah dan Bapak Sekda Kota Palembang dan Kepala Dinas PPKB Kota Palembang. Kita hari ini masih membahas terkait dengan peran Kampung KB kaitannya dengan percepatan penurunan stunting di Kota Palembang tahun 2024. Kami ingatkan sekali lagi untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bertanya silakan bisa berkomentar di line WhatsApp PP kami di 0811 715 817 atau bisa berkomentar langsung via kanal YouTube kami di Sonora Palembang. Oke lah, kita lanjut lagi. Saya ke Pak Rizal lagi nih. Pak Rizal, karena kaitan tema kita hari ini ada dua, tentang Kampung KB dan juga tentang stunting di Kota Palembang. Kita ngomong tentang stunting nih Pak. Kenapa nih Kota Palembang kayaknya fokus untuk menurunkan angka stunting di kota ini khususnya di 2024. Kenapa fokusnya ke stunting bukan ke pengangguran atau penciptaan lapangan pekerjaan? Gimana nih Pak Rizal? Oke, terima kasih. Memang masalah stunting ini masalah yang luar biasa yang terjadi di Indonesia ini, dan itu juga menjadi atensi dari pimpinan di atas mulai dari Pak Presiden sampai Pak Mendagri. Untuk di Kota Palembang seperti kita ketahui bersama bahwa stunting ini kan ada dua, yang masyarakat berisiko stunting dan anak yang stunting. Artinya masyarakat yang berisiko stunting untuk prevalensi ya, di Kota Palembang ini hanya 14%. Artinya dari masyarakat yang berisiko stunting itu 107.176 keluarga itu yang masyarakat berisiko stunting turun itu tahun 2021, dan pada tahun 2024 ini turun alhamdulillah menjadi 44.811 keluarga. Itu masyarakat yang berisiko stunting. Sedangkan anak yang terkena stunting, artinya masyarakat yang kena stunting itu alhamdulillah dengan semua kegiatan kita untuk penurunan stunting tersebut, Bang Ari, kita mulai bulan untuk kita tahun 2024 yang kita bahas pada saat ini, itu dari Juni itu ada 410 anak yang terkena stunting. Alhamdulillah dengan semua kegiatan-kegiatan kita dari Dinas Kesehatan melaksanakan, padahal yang baru-baru ini yang paling kita pemerintah Kota Palembang ini melaksanakan sikat stunting. Artinya pengawasan melekat untuk kegiatan supaya anak-anak stunting itu dapat diturunkan agar dia menjadi anak-anak yang sehat. Dari Juni itu kita 410, dan di November ini kita hanya di 216 anak yang kena stunting yang tersebar di 18 kecamatan. Kita tidak menutup kemungkinan atau tidak memungkiri di kecamatan-kecamatan yang di areanya yang di Kertapati ya, yang di Pelaju atau area-area yang di kampung-kampung itu yang banyak terdampak stunting. Makanya stunting tersebut menjadi keinginan kita bersama atau kegiatan kita untuk menurunkan angka stunting ini di Kota Palembang. Oke, jadi di November sudah 200-an seperti itu Pak Rizal ya. Oke, berikutnya Bu Zanaria, ini kaitannya dengan kondisi keluarga potensial stunting di Kota Palembang. Kalau kondisinya saat ini seperti apa nih Bu Zana? Silakan. Kondisinya pada saat ini, jadi semua pihak yang dikatakan oleh Pak Sekda tadi itu keroyokan untuk mengatasi yang berisiko maupun yang anak stunting. Jadi kalau dari program PPKB sendiri itu ada pemberian makanan tambahan PMT di seluruh kecamatan. Selanjutnya itu ada bapak asuh anak stunting. Selanjutnya di 107 kelurahan itu ada namanya tim pendamping keluarga. Jadi setiap
sebut identifikasi, kemudian disampaikan dalam bentuk diseminasi hasil audit kasus stunting yang disampaikan kepada seluruh OPD-OPD. Jadi dari seluruh OPD-OPD itu ada hasil daripada audit kasus stunting ini. Itu dilaksanakan baru-baru ini di Grand Aitiasa dan juga di Sriwijaya, Grand Sriwijaya. Dan juga untuk pelayanannya tadi itu kita melalui motor penggeraknya ya, yang disampaikan dengan kita itu melalui tim tadi, tim pendamping keluarga. Jadi hasil mereka itu mereka tiap bulan memberikan hasil apa yang sudah didapatkan di keluarga berisiko stunting. Itu yang sudah dikerjakan oleh PPKB. Oke, siap. Sejauh ini ada nggak kendala di lapangan nih, Bu Zanaria? Boleh diinformasikan. Kalau kendala banyak. Oke. Ya, dia juga kan TPK ini juga konsultasinya dengan camat-camat, dengan kelurahan. Banyak ya Pak Camat ya, kasusnya. Ya, jadi ada yang kelihatannya keluarga itu mampu, tapi anaknya ataupun keadaan lingkungannya itu terkena berisiko, jadi dia kadang-kadang menutup diri untuk didatangi. Tapi dengan segala daya upaya, tim pendamping keluarga ini tetap mereka punya kewajiban untuk masuk di keluarga berisiko stunting. Jadi kalau soal kendala banyak, nggak bisa kami laporkan sama Pak Sekda. Pening, pusing ya kepalanya tuh. Artinya di sini tidak hanya peran dari teman-teman dari PPKB, tapi juga peran serta masyarakat perlu dilibatkan situ ya. Oke lah, Pak Rizal juga Bu Zana kita beri kembali ya, dan sahabat Sonora, kami akan kembali lagi di special talk show hari ini, tapi sebelumnya kita simak dulu ada commercial break berikut ini untuk Anda.
bahwa di bulan November sudah sekitar 200-an ya angka stunting di Kota Palembang. Ini makin lama progresnya makin bagus nih Pak Rizal. Mungkin boleh diinformasikan ke pendengar kita, kira-kira strategi apa yang diterapkan oleh pemerintah Kota Palembang terkait dengan percepatan penurunan stunting di kota tercinta ini. Silakan Pak Rizal. Oke, terima kasih Bang Arya. Strategi kita di pemerintah Kota Palembang ini ya kita bermula dari stakeholder yang membidangi dulu di Dinas PPKB. Artinya Dinas PPKB sekarang ini sudah berjalan bekerjasama dengan OPD terkait seperti Dinkes, seperti Perkim, PUPR, perdagangan, perindustrian, dan CSR dari perusahaan-perusahaan sudah memberikan telur, makanan bergizi, susu ke kecamatan-kecamatan di sekota Palembang ini. Yang kedua juga seperti yang kami sampaikan tadi, PPKB juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Perkimtan membangun rumah tidak layak huni, membangun rumah layak huni bagi warga-warga di seluruh kelurahan. Walaupun belum tercover semua, tapi niat kita dan strategi kita memang sudah berjalan saat ini untuk membangun rumah layak huni bagi warga-warga yang kurang mampu. Yang kedua dinas sosial juga mendata yang masyarakat yang berisiko stunting tadi dengan memasukkan mereka menjadi penerima bantuan sosial. Juga di Dinas Perkimtan sekali lagi dia membangun jalan. Juga Dinas Pertanian yaitu pembagian bibit tanaman untuk keluarga berisiko stunting. Juga Dinas Perikanan ini ya setiap tahun sebenarnya bukan hanya di zaman ada hitungan masyarakat berisiko stunting, tapi memang Dinas Perikanan terus dari dulu melaksanakan kegiatan gemar ikan. Kegiatan gemar ikan ini adalah yang untuk anak-anak SD mulai kelas 1 SD sampai SMP, dan itu dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Palembang ini dari dulu, dan alhamdulillah itu sudah menjadi tren atau sudah menjadi tren bahwa menciptakan masyarakat Kota Palembang ini mulai dari sedini mungkin untuk gemar ikan di Kota Palembang ini. Itu yang menjadi strategi kami, sehingga outputnya keinginan kami masyarakat yang berisiko stunting dan anak yang kena stunting ini ya berjalan menurun seperti yang kita harapkan, dan alhamdulillah terbukti dari 410 di bulan Juni sampai ke 216 di bulan November ini. Itu Mas Ari. Siap. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Rizal, karena tema kita hari ini kan peran keluarga berkualitas terhadap percepatan penurunan stunting di Kota Palembang. Ini peran keluarga berkualitas menurut Anda seperti apa nih? Terima kasih Bang Adi. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa keluarga yang berkualitas itu maknanya adalah menciptakan kegiatan secara terakomodir, secara terintegrasi untuk pembangunan manusia yang baik, membangun keluarga yang baik, yang harmonis, dan masyarakat yang mumpuni dalam hal semua kehidupan di lini kehidupan masyarakat. Program dari pemerintah dalam hal ini menurunkan angka stunting akan dikelola oleh Pokja Kampung KB yang merupakan isinya di dalam Pokja itu tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kelurahan tersebut. Seperti itu ya. Nah, kalau sahabat Sonora, sudah 2 narasumber yang kita hadirkan hari ini rasanya kurang pas kalau kita tidak minta testimoni Pak ya, tidak minta pendapat langsung dari teman-teman yang terjun langsung di lapangan terkait dengan keluarga berkualitas ini. Seperti apa bukti konkretnya di masyarakat bisa mensejahterakan warga seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman di sini yang hadir
di gedung pertemuan ini mungkin bisa memberikan komentar atau testimoni, silakan. Oke, silakan, mungkin boleh menyebutkan identitas ya dari OPD atau dari camat mana, silakan. Oke, mungkin boleh maju ke depan. Oke. Terima kasih host Pak Arya. Mohon izin Pak Sekda, Ibu Janaria, izin perkenalkan diri. Nama kami Muhammad Ramacaya Putra. Kami bertugas sebagai Camat Kalidoni, Pemerintah Kota Palembang. Jadi tadi telah disampaikan oleh host bahwa kegiatan-kegiatan Kampung KB yang konkret di lapangan. Jadi tadi sudah panjang lebar Pak Sekda dan juga Ibu Janaria menyampaikan bahwa memang benar kami di lapangan ini menata ini memang sulit, oleh karena kami harus memberikan pengetahuan kepada seluruh warga itu paham akan tentang istilahnya program Kampung KB ini. Jadi kita ngubah mindset, tadi telah disampaikan oleh Pak Sekda, masyarakat ini taunya Kampung KB ini keluarga berencana, namun memang ini sebetulnya kampung berkualitas seperti itu. Dan juga tadi telah disampaikan oleh Bu Janaria bahwa mulai dari tingkatan tadi, mulai dari dasar sampai dengan yang berkelanjutan. Jadi ini memiliki perjuangan yang penuh, dan juga kami bersama-sama dengan kader-kader juga, dan juga melibatkan PKK, mulai dari kader Posyandu, kader-kader dari KB ini berkolaborasi sehingga kami dapat mengajak stakeholder dan juga termasuk juga akademisi juga. Jadi dapat kami berikan sebagai contoh ini. Contoh yaitu mulai dari stakeholder ini bisa dari pertasan Tangas, kami telah mendapatkan bantuan mulai pembangunan tapis, pembangunan taman bacaan, dan juga mereka memberikan edukasi terhadap masyarakat. Dan juga bukan hanya PT Pertasan Tangas, namun juga ada juga dari PT Pelindo. Jadi PT Pelindo ini memberikan bantuan sumur bor sebanyak bisa dialiri sebanyak 30 kepala keluarga. Jadi harapannya ini dalam rangka pencegahan stunting ini, jadi anak-anak kalau dia sudah mendapatkan asupan air bersih itu mudah-mudahan resiko terhadap stunting ini kecil seperti itu. Dan juga ada juga bantuan juga dari kita mengajak dari Rumah Sakit Pusri juga. Rumah Sakit Pusri ini juga kita adakan MOU dan juga mereka bisa turun langsung untuk melihat, mengecek anak-anak yang sudah terkena stunting. Jadi harapannya mereka jemput bola langsung. Jadi masyarakat tidak lagi datang ke rumah sakit, namun kita ajak MOU. Jadi rumah sakit yang mendatangi ke lokasi di Kampung KB kami ini. Jadi Kampung KB kami ini bernama Kampung KB Cempaka yang terletak di Sungai Selincah, tepatnya di Sungai Jawi. Nah, dan juga ini juga banyak juga dapat juga kami kolaborasi juga dengan sekolah-sekolah. Jadi akademisi seperti dari Universitas IGM dan juga Universitas Unsri. Nah, jadi ini juga mereka memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan peningkatan perekonomian. Jadi peningkatan perekonomian ini mereka mengajari pelatihan-pelatihan UMKM sehingga masyarakat ini mampu untuk mempertahankan perekonomian ekonomi mereka masing-masing. Jadi ini juga salah satu pencegahan stunting, di mana supaya agar masyarakat tidak menunggu, tidak selalu menada, menunggu bantuan baik dari pemerintah, baik dari mungkin masyarakat lainnya. Jadi kita mencoba untuk memberitahukan pada masyarakat ini agar mereka bisa berupaya untuk memperoleh ekonomi yang baik. Jadi mereka mengajarkan bagaimana berusaha dan juga bagaimana cara pengemasan usaha ini, packaging seperti itu. Dan juga ini juga kami bersama-sama
dengan kader-kader juga tadi memberikan motivasi-motivasi terutama kepada masyarakat dan juga khususnya kader-kader ini agar mereka upaya secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga kampung KB Cempaka ini bisa menjadi lebih baik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Rama ya dari Camat Kalidoni Pak. Iya, saya bangga juga Pak, warga Kalidoni juga Pak. Iya, mudah-mudahan habis ini ya, sama terganteng ya. Oke lah, sahabat Sonora, Pak Rizal juga Bu Zana, kami akan kembali lagi di spesial talk show hari ini sambil nanti kami bacakan pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kami dan juga di WhatsApp. Tapi sebelumnya kita simak dulu ada commercial break berikut ini untuk Anda semua.
Masih kami temani Anda sahabat Sonora di special talk show hari ini bersama saya Arya Yuliansyah, Pak Sekda Kota Palembang dan juga Bu Kadis PPKB Kota Palembang. Di sesi terakhir kita bahas dulu pertanyaan ya Pak Rizal ya, dari pendengar Sonora yang sudah berkomentar via WhatsApp BP dan juga di kanal YouTube Sonora. Ini terima kasih untuk akun Nurlela Asria, keren katanya di BPKB. Oke, terima kasih ya. Untuk Nurbaiti Azariana juga berkirim emoticon, mantap katanya. Oke, berikutnya dari Bung Andi. Andi, plan atau rencana apa program stunting yang akan dilakukan pada tahun 2025? Apakah berbeda dengan tahun 2024? Apakah lebih baik? Nah, gimana nih Bu Zanaria dulu, silakan kaitannya dengan program stunting ya, silakan. Terima kasih. Untuk sementara waktu kita masih menunggu dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Dukbangga, dan tapi kita sudah menyusun kegiatan-kegiatan kita untuk di tahun 2025 itu, yang kemungkinan itu akan lebih baik dari tahun 2024. Tapi untuk menselaraskannya kita masih menunggu apa yang akan diberikan oleh kementerian kepada kita PPKB. Oke, menunggu Bu ya, Iya, bukan digantung ya. bukan, Digantung tuh gak enak Bu. nggak enak. Oke, berikutnya dari info menarik Pak Sekda katanya sebenarnya stunting itu akibat kemiskinan. Seharusnya yang dibenahi faktor ekonomi. Nah, bagaimana membenahi faktor kemiskinan? Gimana nih Pak Rizal? Silahkan. Terima kasih, itu pertanyaan sangat menarik. Tapi sebelum kami menjawab pertanyaan ini, bagaimana menangani angka kemiskinan di Kota Palembang, tapi kami pengen menambahkan yang pertanyaan awal, bagaimana rencana kita dalam penanganan stunting di 2025. Tapi benar Kepala Dinas PPKB bahwa masih menunggu judnis arahan dari pusat, dari kementerian baru nih, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tapi pada intinya dan pada prinsipnya bahwa untuk penanganan stunting atau menyehatkan anak bangsa itu adalah sangat perlu, dan kami pemerintah kota masih akan terus melaksanakan itu semua. Apalagi di tahun 2025 kita sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa kita akan melaksanakan makanan bergizi gratis di anak-anak sekolah. Di kita Kota Palembang ini, anak didik di Kota Palembang yang akan mendapatkan makan gizi gratis tersebut ada 280.000 anak sekolah dari SD, MTS, SMP, MI, yang sekarang ini kita persiapan data untuk pelaksanaan itu semua. Artinya dengan kegiatan-kegiatan tersebut di 2025 ini akan luar biasa penanganan stunting dan kesehatan masyarakat. Kembali ke pertanyaan yang tadi dari Mbak apa tadi? Dari info menarik. Dari info menarik. Memang benar. Memang kadang kita berpikiran bahwa anak sehat itu karena keluarganya kurang mampu. Padahal memang kesehatan itu kan milik apa? Kata orang itu milik kita semua kadang. Kadang ada keluarganya yang sudah mampu, tapi penanganan dari awal dari pranikah orang tuanya itu kurang apa namanya itu, yang untuk kesehatan mereka, atau waktu dia hamil, waktu ibu-ibu hamil itu kurang makanan bergizi atau stres mungkin dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan anak-anak stunting. Artinya memang benar kalau kemiskinan di Kota Palembang ini sudah sangat menurun. Kita laksanakan sekali lagi dengan seluruh OPD kami, karena penurunan angka stunting kita ini memang luar biasa. Dari tahun ke tahun sudah ada peningkatan, bahwa kita terus melaksanakan itu semua untuk mengatasi kemiskinan ekstrim ini dengan dari Dinas Perdagangan, dari Dinas Perindustrian, kita melaksanakan pasar murah dan lain sebagainya, dan dari Dinas Tenaga Kerja juga kita menciptakan
lapangan kerja baru atau menyediakan tempat-tempat praktek, tempat-tempat mereka untuk bekerja dalam pelaksanaan itu semua. Kita terus melaksanakan itu semua agar kasus-kasus kemiskinan ekstrim di Kota Palembang semakin menurun. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih menantang nih. Dari Indri di Talang Kelapa, apakah anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan stunting di Kota Palembang sudah cukup? Bagaimana efisiensi penggunaan anggaran tersebut? Siapa nih mau jawab? Terima Ya, kasih. Buzana, silakan. Terima kasih. Iya, gimana? Secara umum memang sekali lagi bahwa penanganan stunting ini kan memang apa namanya itu keinginan kita. Jadi dari pagu anggaran di Kota Palembang ke Dinas Kesehatan, ke PPKB dan stakeholder yang ada. Karena menyeluruh OPD ini kan menyeluruh muaranya untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Artinya begitu besar dana yang terserap untuk penanganan kesehatan, bukan arti stunting itu saja, penanganan kesehatan dan penurunan ekstrim dan ditambah ke pendidikan mereka. Jadi artinya memang luar biasa, hampir seluruh sekian persen, karena memang di tubuh anggaran kita tuh memang ada plot-plot atau ada persen-persen untuk pelayanan dasar masyarakat, sehingga anggaran itu kami rasa walaupun ya kalau memang mau puas kan gimana ngomongnya di forum yang terhormat ini memang, tapi secara aturan memang kita sudah luar biasa di Kota Palembang ini dalam penganggaran dana-dana dalam penurunan stunting kesehatan masyarakat. Oke, ini kayaknya ke Buzana nih. Bagaimana keberhasilan dari Eno di Sekojo, warganya Pak Rama berarti ya. Oke, katanya bagaimana keberhasilan program Kampung Keluarga Berkualitas diukur? Indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kampung KB? Indikatornya apa nih, Bu Zana? Ya, kampung KB contohnya yang ada di Kaledoni itu rumah datanya ada, lingkungannya untuk penanaman sayur mayur ada, terus ada bantuan daripada CSR, terus mereka bertemu rutin, ada pertemuan di sana, mereka membahas masalah peningkatan atau perbaikan yang ada di kampung KB. Selanjutnya mereka juga mempunyai data kesehatannya yang baik. Jadi yang baik maksudnya gini, kerjasama dengan pihak puskesmas itu ada, dan seluruh kader itu mematuhi ini untuk mengadakan pertemuan rutin di sana. Jadi kampung KB itu sendiri, seluruh kegiatan KB itu ada di kampung keluarga itu berkualitas. Kampung berkualitas itu ada di seluruh kegiatan KB itu harus ada di kampung berkualitas. Jadi kalau memang kampung itu sudah memiliki kegiatan-kegiatan keseluruhan ada di situ, itu sudah berkelanjutan namanya. Itu indikatornya Bu Zana ya. Oke lah. Dari Willy di KM6, apa perbedaan kampung KB dengan program keluarga berencana sebelumnya? Ini sudah dijawab tadi ya. Oke, selanjutnya dari Santi di Jalan Oksigen, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program kampung KB? Juga sudah dijawab ya. Ini dari Desti di Padang Selasa, wilayah di Palembang di bagian mana yang prevalensi stunting paling tinggi? Apa faktor yang mempengaruhinya? Apa nih Bu Zana? Ada info nggak nih wilayah atau kelurahan atau kecamatan yang memang untuk yang berisiko itu adanya di daerah-daerah yang minus. Oke. Lihat contoh di Kertapati, di alang-alang lebar, itu contohnya kayak gitu. Jadi kalau kita melihat namanya kegiatan ataupun keadaan daripada masyarakat yang begitu, jadi banyak minusnya. Oke. Ya, karena kalau
seperti itu ya. Baik, mungkin di penghujung perbincangan kita hari ini saya pengen tahu harapan ya sekaligus target dari pemerintah Kota Palembang nih, Pak Rizal, terkait dengan percepatan penurunan stunting di kota kita ini. Silakan. Harapan pemerintah Kota Palembang di semua balita di Kota Palembang ini, harapan kami semuanya bebas stunting. Artinya semua anak tumbuh sehat, cerdas, dan kondisi tubuh anak-anak sesuai tinggi dan berat badan sehingga menjadi anak-anak penerus bangsa yang berprestasi. Itu harapan kami. Dan harapan kami juga kepada seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama, karena tidak mungkin kami seluruh OPD berkeinginan, pemerintah Kota Palembang berkeinginan untuk penurunan angka stunting, penurunan kemiskinan Kota Palembang tanpa bantuan peran serta dari masyarakat itu sendiri. Itu harapannya. Oke, kalau Bu Zanaria, apa nih harapan terkait penanggulangan stunting dan juga Kampung KB ini? Mungkin tahun 2025 mungkin punya target tertentu, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari PPKB itu sangat mendukung tentunya sebagai OPD yang membinangi langsung masalah yang berisiko ini. Kami akan mendukung supaya tidak menjadi stunting lah anak-anaknya. Jadi kami akan memperbaiki kerjasama dengan Pak PJ Wali Kota, dengan Pak Sekda, Pak PJ sebagai ataupun wali kotanya nanti sebagai wali data, itu mudah-mudahan dapat diterima oleh OPD-OPD seperti Berkim, PDAM dan lain-lain untuk menggunakan data kami sebagai penurunan daripada berisiko stunting. Jadi data-data itu akan kami serahkan dengan Pak Wali sebagai wali data dan Pak Sekda sebagai ketua STDS untuk diberikan kepada OPD yang menanganinya. Jadi kalau masalah berisiko tidak hanya PPKB yang menanganinya. Dan selanjutnya kami akan terus bertekad untuk tadi menyetop yang berisiko ini, bagaimana caranya supaya tidak menjadi stunting. Oke, mungkin terakhir closing statement dari Pak Rizal juga Bu Zanaria. Silakan Pak Rizal dulu, closing statementnya apa nih obrolan kita hari ini? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya bukan closing statement, sebenarnya pesan dan kesan untuk seluruh masyarakat Kota Palembang dalam penurunan angka stunting di Kota Palembang. Yang pertama, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa pasangan muda atau remaja-remaja yang ingin melaksanakan pernikahan itu, yang pertama harus melakukan konseling. Artinya kadang tabu, mungkin ya tabu di masyarakat kita, tapi itu sangat penting untuk kesehatan. Artinya memeriksakan diri 3 bulan sebelum nikah, sebelum pernikah, apakah sehat dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk ibu-ibu hamil di Kota Palembang ini memeriksakan kehamilan secara rutin. Artinya kalau kita memang sudah siap untuk hamil, untuk mempunyai anak, kita juga harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin, memakan makanan yang bergizi agar tubuh ibu maupun anak itu yang lahir itu akan sehat dan bebas dari stunting. Yang kedua, posyandu kita di Kota Palembang ini sudah luar biasa banyaknya. Ya, mungkin dari satu kelurahan aja luar biasa ada beberapa posyandu tolong itu kepada masyarakat Kota Palembang untuk ya jangan sungkan-sungkan untuk mendatangi posyandu-posyandu untuk memastikan kesehatan ibu dan anak, memastikan kesehatan orang tua masyarakat, sehingga kita masyarakat Kota Palembang ini dapat tercipta bahwa masyarakat yang sehat, masyarakat yang baik, agar apa yang kita cita-citakan menjadi Palembang Darussalam itu akan tercapai seperti apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Palembang agar kita sekali lagi bekerja bersama-sama, dan pemerintah Kota Palembang sebesar apa keinginan pemerintah Kota Palembang untuk membangun Kota Palembang ini,
tanpa peran serta dari seluruh masyarakat itu tidak akan ada artinya. Tapi sebaliknya peran serta masyarakat Kota Palembang ini luar biasa untuk membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Kota Palembang. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama, masyarakat Kota Palembang ini akan sejahtera sesuai apa yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Zanaria mungkin ada closing statement, Baik, silakan. untuk mendukung semuanya, kami Aha. sangat mengharapkan seluruh masyarakat yang berisiko stunting ataupun tidak itu menerima tim pendamping keluarga yang mendatangi rumah-rumah sehingga data yang ada itu tetap valid dan tetap kami mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rizal, Bu Zanaria sudah hadir di sini di sela-sela waktu sibuknya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Oke, baik sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kita bersama Sekda Kota Palembang Haji Aprizal Hasim SOS MM dan juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang Ibu Zanaria SIP MSI. Dan sepertinya kebersamaan kita di special talk show hari ini harus kita tuntaskan sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Saya Arya, terima kasih, sampai jumpa.